Oke, bisa dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang sudah hadir di kelas kita, di kelas online webinar live Laptop Guard Academy. Saya nyapa dulu, selamat malam buat Pak DC3, Pak Ardian Jalal, Pak Hendra. Pak Hendra, selamat malam dari Kendari. Semoga teman-teman udah sembuh dari sakit semua ya. Pak Suki juga selamat malam. Pak Rizky Supra Komputer selamat malam. User ada dua nih, selamat malam Pak User sama Pak Adi Kristianto, semuanya selamat malam. Ya. Tadi kita bahas, saya sama Pak Suki karena sambil nunggu teman-teman kumpul, sedikit review materi dasar. Sebenarnya materi dasar itu teman-teman kalau mau ngetes, nge-review, nggak usah nunggu kelas live seperti ini, langsung aja live sama saya berdua, kontak. Pak, saya udah mantep transistor, mau coba apa ujian gitu. Datengin aja saya langsung, kontak. Gitu. Di luar hari-hari yang ada live seperti ini ya. Itu bisa. Ya. Tapi kalau memang sudah mantep, udah yakin bisa, oke gitu. Ya. Tadi saya ngetes Pak Suki, alhamdulillah ternyata memang sudah bagus, kemajuannya banyak. Mercy Komputer kok ngilang ya? Tadi ada Pak Samuel dari Mercy Komputer. Oke. Nah, malam hari ini kita mau lanjutkan materi. Menuju ke setelah sinyal S5 on kemarin, kita akan masuk ke sirkuit setelah S5 on. Ya. Oh, dia minta password. Yang belum punya dokumen ini bisa download langsung ya, ada di kelas LGA Schematic 101 linknya. Di Laptop Guard Network juga ada, jadi nanti teman-teman bisa ambil di sana. Ya, yang belum punya ngacung, cung yang belum punya. Udah punya semua ya, berarti nggak ada yang cung nih. Oke. Jadi kemarin kita sudah belajar sampai sinyal S5 on ya. Kita sudah belajar sampai sinyal S5 on, yaitu setelah tombol power dipencet, maka sinyal S5 on akan aktif ya. Kemudian baru akan dilanjutkan oleh sinyal DNBSW on dan resum reset. Dua sinyal ini terakhir kemarin kita bahas. Nah, setelah DNBSW on dan resum resetnya jalan, maka chipset akan meneruskan sinyal berupa SLPS5 dan SLPS3. Sinyal SLPS5 dan SLPS3 ini nantilah yang akan mengaktifkan bermacam-macam regulator tegangan yang lainnya yang ada di dalam sirkuit. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu malam hari ini. Kita akan mulai dari sinyal namanya main D dan main on dan sus on. Dua sinyal itu yang akan kita bahas di malam hari ini. Ya. Acuan kita masih pakai skema yang sama, yaitu Quanta ZQ SA. Bentar. Sepertinya saya harus pindah jendelanya. Oke.
Oh, belum ada. Download dulu yang baru. Oke, dapat kita skematiknya. Kayaknya user nih Pak Acok nih ya. User Pak Acok ya. Oh, Pak Indrajaya. Oke. Mana tadi? Ini ya. Oh, gimana nih caranya? Jadi bingung saya. Hah, masih amatir, belum tahu caranya gimana nih. Oh, gini. Oke. Masuk. Wistron khasnya tutup aja. Ya, nah kita tadi sampai sini ya. Jadi malam hari ini kita akan pelajari tentang bagaimana proses mengaktifkan sinyal SLPS 5 dan SLPS 3. Sebelum chipset akan mengaktifkan SLPS 5 dan SLPS 3, tentunya harus dipenuhi dulu syarat-syarat kerja dari si chipset. Ya. Syarat kerja chipset ini harus dipenuhi dulu. Nah, buat teman-teman yang belum sempat mempelajari syarat-syarat kerja chipset, bisa akses materi yang bersangkutan ya tentang syarat kerja chipset di sini. Saya ada, nah ini syarat kerja chipset Intel seri 6 dan seri 7. Itu di webinar dan ada di kelas LGA Schematic 101. Ya. Kita cek. Memang mohon maaf saya belum bikin indeksnya ya. Siapa tahu ada yang mau bantuin saya bikin indeks di kelas LGA Schematic 101. Ini syarat kerjanya ya. Syarat kerja chipset Intel Nah, ini adalah materi yang harus ditonton dahulu, harus diikuti dahulu sebelum mulai mempelajari materi di malam hari ini ya. Kalau ndak gitu nanti pusing ngikutin materi yang kali ini. Ya, karena saya nggak bahas lagi tentang syarat kerja chipset Intel, ya. Jadi sinyal ini nggak akan jalan kalau syarat kerja chipsetnya nggak beres. Oke ya. Passwordnya semua file yang ada di laptop guard ini belajar terus ya. Ini passwordnya belajar terus.
Semua file yang ada di laptop guard passwordnya belajar terus. Kalau tanya ke saya pasti jawabannya belajar terus nanti, ya. Oke. Semua file passwordnya sama, belajar terus. Dan di keep aja buat sendiri-sendiri ya, nggak usah di-share keluar. Nah, ingat ya, yang belum ini nanti bisa nonton di materi syarat kerja chipset Intel seri 6 dan seri 7. Itu bisa dipelajari di sana syarat kerjanya. Yang kita pelajari ini teori, jadi cakupannya sangat luas, cukup detail sebenarnya. Nanti kalau di praktek sebenarnya kita tidak akan terlalu ruwet ya. Cuma untuk memperkaya analisa, memang saya bahasan materinya cukup dalam. Nah, yang kita pelajari sekarang ini ya, SLP 5 dan SLP S3. Wah, ada yang konsultasi dari luar. Domain saya expire. Mati. Kapan-kapan expire domain saya? Biarlah. Pusing ngurusin website. Kita masuk ke materinya. Jadi setelah perintahnya masuk, ini dia. Jadi semua chipset Intel pasti ada halaman ini, judulnya Sistem Power Management. Untuk seri 5, seri 6, seri 7 pasti ada. Di seri 8 itu sudah mulai berubah namanya, ya. Seri 8 udah berubah, di Bay Trail berubah, sorry, di Bay Trail ya. Seri 8 masih ada. Bay Trail karena itu SoC single sistem on chip udah mulai beda nama sinyalnya. Ketika terakhir kemarin kita bahas adalah setelah S5 on jalan, maka SC akan mengeluarkan sinyal RSM reset dan DNB SW on. Dua sinyal ini, RSM reset dan DNB SW on. Nah, sinyal ini akan diterima oleh chipset. Kemudian chipset akan mengaktifkan SLPS 4, SLPS 3, SLPS 5 itu akan aktif. SLPA ini juga termasuk. Nah, pada desain yang ini yang kita pelajari, yang digunakan adalah SLP 4 dan SLPS 3. Yang 5-nya aktif juga sih, tapi nggak dipakai jalurnya, ya. Nah, jadi SLPS 4 dan 3 ini berubah nama jadi SUS-C dan SUS-B. Halo, di sana ada yang speakernya terlalu besar. Kecilin dulu ya yang speakernya kebesaran ya. Halo? Oke, sip. Tuh, masih. Suaranya feedback, Pak. Menggema. Nggak pakai headset itu ya? Tes? Oke, beres. Terima kasih. Nah, SLPS 4 dan 3 nanti pada desain mainboard lain bisa saja yang dipakai SLP 5 dan SLPS 3 itu bisa. Ada juga yang 4 dan 3, ada juga yang 3-3-nya dipakai ya. Khusus kasus ini di Quanta, umumnya yang dipakai hanya yang 4 dan 3. 5-nya nganggur. Ya. Nah, dia berubah nama jadi SUS-C dan SUS-B. Maka sinyal SUS-C dan SUS-B ini akan dikirim ke suatu tempat. Kita cari tempatnya di mana. SUS-C akan dikirim menuju ke sini.
Nah, sus C. Ternyata sus C ini dikirim menuju ke EC. Masuk ke EC di pin 73. Diterima oleh EC, itu sus C, ya. Nama asal pinnya adalah SLPS 4. Kemudian berubah nama jadi sus C, dikirimkan ke EC. Ya. SLPS 4 berubah nama jadi sus C, dirubah namanya. Sebenarnya aslinya ya tetap saja sinyal SLPS 4, hanya diganti nama. Lalu sinyal berikutnya adalah sus B, ya. Sus B ini ya akan dikirimkan juga menuju ke lain, ini bukan, hanya namanya mirip ini. Sus B akan dikirim ke sini nih. EC juga. Ya, sus B. Sus B akan dikirim ke EC juga. Kemudian teruskannya kemana? Nah ini kan di sini nggak ketahuan. Ya, pakinya banyak, diterusin kemana sinyalnya setelah diterima EC? Nah, buka diagram. Kita nyontek. Ternyata setelah SLPS 3 S4 diterima oleh EC, EC akan nerusin nih sinyalnya namanya sus on dan main on untuk mainboard Quanta. Ingat sekali lagi yang kita bahas ini adalah Quanta. Kalau di Asus namanya lain, kalau di Wistron namanya lain, kalau di Foxconn namanya lain. Ya, nanti tiap mainboard punya nama sendiri-sendiri. Ada yang namanya tetap SLPS 4, SLPS 3, ada yang seperti itu. Ya. Kalau di Compal contohnya namanya adalah SysOn Suspe, SysOn dan Suspe. Ya, kalau di Quanta ini adalah sus B, sus C berubah nama kemudian diterusin sama EC. Jadi sinyal namanya tadi main on dan sus on. Kita cari dulu nama main on dan sus on. Nah, ini main on. Main on itu di pin 82 ya, dari EC. Kita petakan dulu. Sinyal main on akan menghidupkan apa saja. Nah, di sini kita bisa kelihatan. Oh, ini tidak dipasang, jadi kita abaikan. Nah, ini pertama, fungsi main on. Oh, main on G. Oke, boleh main on G, nanti kita cek kemana asalnya. Main on G menghidupkan Q29. Ya. Ini nggak dipasang. Ini EC. Nah, ini sinyal main on yang menghidupkan PU3. Sinyal main on ya, perintah untuk enable PU3. Jadi PU3 diaktifkan oleh sinyal main on sehingga menghasilkan tegangan 1,05 volt. Ini adalah jalur tegangan 1,05 volt. Ya. Jadi main on aktif menghidupkan sinyal tegangan 1,05 volt. Berarti kalau sinyal main on hilang, 1,05 voltnya pun akan hilang karena perintahnya nggak ada. Itu tugas pertama main on ya, mengaktifkan regulator 1,05. Sebelumnya tadi dia ngidupin ini nih, membuat nyebrangkan tegangan dari 1,5 V-sus ke 1,5 V-CPU. Sayangnya kan 1,5 V-susnya belum jalan, nunggu nanti. Ya, jadi yang jelas ini udah siap kerja nyebrangin tegangan dari V-sus ke CPU ya. Oh, ini discharge-nya, sorry. Ini untuk bukan nyebrangkan ya. Ini bukan nyebrangkan ya kalau kita lihat. Perhatikan lagi ya. Kalau main on G ada tegangan 1,5 volt CPU-nya malah di-ground-kan lewat R466 220 ohm ini. Jadi tugasnya adalah discharging 1,5 volt CPU. Itu main on G. Bukan main on ya, main on G ini. Lanjut. Dia menghidupkan tegangan RAM ya. Ini adalah PU10 TPS 51216. Ini adalah regulator 1,5 volt untuk memori, tegangan memori. Ini diaktifkan oleh main on.
lalu mengaktifkan atau mematikan sirkuit discharge. Tugasnya mematikan sirkuit discharge dan menyeberangkan 3 volt jadi 3 volt GFX, itu kalau pakai VGA. Nah, ini yang paling utama, dia mengaktifkan main D. Jadi main on dia akan matikan PQ22, matikan PQ21, matikan main on G. Jadi main on G-nya jadi 0, jalur main on G ini 0. Sehingga 22, 21, 25, 24, 20, 26 dan 23 ini semuanya mati. Ya, kenapa mati? Ya, kembali lagi ke tadi cara kerja transistor. Andai kata sini 3 volt, ini hidup, ini akan di-ground-kan, main on G, di-ground-kan. Kemudian, karena basis ini 0, source-nya 0, maka PQ22, PQ21, PQ25, PQ24, PQ20, PQ26, PQ23 akan mati semua. Sehingga tegangan 15 volt tidak lagi di-ground-kan oleh PQ23. Tegangan 15 volt akan mengalir menuju ke main D. Ya, itu tadi kerjanya. Jadi main on menghidupkan main D. Nanti main D kemana aja baru kita akan bahas. Ya, itu tadi fungsi sinyal main on. Ya. Oke, kalau kita cek nih. Cara ngedein infonya gimana ya? Sinyal main on. Dia tadi tugasnya adalah aktifkan tegangan berapa aja tadi? Aktifkan tegangan 1,05 volt dan 1,5 volt. Itu tadi sinyal main on ya. Lalu sinyal berikutnya apa? Main on udah habis ya tadi jatahnya ya. Hanya sampai situ saja. Oh, ada lagi, maaf. Oh, udah habis, benar-benar ini. Aktifkan main D, selesai. Selesai tugasnya. Kemudian dia akan mengaktifkan apa lagi nih? Sus on. Jadi IC akan selain main on dia akan mengirimkan sus on. Sus on ini akan menghidupkan sinyal cuma satu dia. Sus on itu ngidupin tegangan 0,75 volt. Jadi di RAM itu kan ada tegangan 2 ya. Tegangan RAM VDD-nya sama VTT. VDD-nya sebesar 1,5 volt untuk DDR3 biasa atau 1,35 volt untuk DDR3L, DDR3 low voltage. Kemudian tegangan VTT-nya itu adalah setengah dari tegangan VDD-nya. Jadi andai kata di sini 1,5, maka VDD di sini VTT ref-nya, VTT-nya akan bernilai 0,75. Dan yang mengaktifkan itu adalah si sinyal sus on ya. Sus on masuk perintahnya, maka VTT-nya akan hadir. Dan tugasnya sus on cuma itu saja. Hanya itu saja tugasnya sus on. Nah, kalau kita perhatikan bagian ini sebenarnya cukup pendek ya. Tapi perlu kemampuan kita baca sirkuit. Nanti kalau di Quanta sederhana ya. Cuma kalau di motherboard yang merek-merek lain itu rada-rada
rada-rada ruwet. Ya. Sus on mengaktifkan DDR VTT, main on mengaktifkan regulator. Jadi kalau regulatornya ini nggak jalan, cek sinyal main on. Kalau main onnya ada, berarti masalahnya pasti bisa di regulatornya, bisa di MOSFET-nya, bisa di bebannya, bisa di kapasitornya, dan itu cukup mudah diselesaikan. Kalau jam terbangnya udah lumayan tinggi, ngerjakan seperti itu kurang lebih ya setengah jaman jadi. Bongkar, pasang, beresin, jadi. Ya, ngerakitnya yang lama biasanya bisa 2-3 hari ngerakitnya. Oke. Biasanya gitu ngerakit lama tuh. Kalau udah jadi sudah gitu. Nanti ngerakitnya antaran tarso nggak jadi akhirnya. Oke. Itu sekilas malam hari ini ya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab tentang sinyal SLPS 5 dan SLPS 3 pada mainboard Quanta. SLPS 5 43 pada mainboard Quanta ya. Silakan yang mau ikut tanya jawab. Welcome Pak Didi. Ya. Jika hanya sinyal sus C saja yang keluar dan sus B tidak keluar, apakah bisa di jumper? Di jumper boleh-boleh aja Pak. Tapi berarti sampean ngakalin masalah itu. Masalahnya kan chipset nggak mau ngeluarin sinyal. Ya, Pak Didi bertanya, apakah jika sinyal sus B, ya kita buka di sini, apakah jika sus B ini keluar, sus C-nya enggak? Jadi ini keluarnya salah satu doang nih. Salah satu doang yang keluar, satunya enggak. Apakah boleh di jumper? Kalau itu di jumper, laptop akan bisa hidup bekerja normal, ya. Asalkan tidak ada bagian lain yang bermasalah, ya. Hanya sinyal satu itu saja. Tapi itu namanya ngakali kalau saya bilang sih, ya. Karena kita tahu kalau sus B-nya jalan, sus C-nya tidak jalan, pasti chipsetnya ini masalah. Entah dia rusak sebagian atau dia butuh reball. Selama konsumen Anda setuju dengan diakali dan ada kesepakatan tentang hal itu, saya tidak melarang, ya. Kalau ada kesepakatan sama konsumen, tapi kalau enggak kasihan sampean tarik biayanya penuh, tapi di jumper gitu aja gitu. Kecuali memang ada fungsi-fungsi yang ekstra ya. Contoh satu port USB jalur datanya rusak, ambilin ke port USB yang lain yang nganggur itu, kalau itu no problem lah. Cuma kalau sus B sus C ini efeknya kalau nanti dia gagal fungsi ya mati total laptopnya. Itu jawaban saya Pak Didi ya. Yang lain silakan suaranya boleh masuk. Pak Rizky, ada Pak Ditya silakan. Pak Indra Jaya, apa kabar? Pak Aco, Pak Ade Kristianto juga boleh silakan masuk Pak Ade Kristianto. Pak Hendra apa kabarnya? Pak Ardian dari Wakatobi, silakan pertanyaannya. Jadi sinyal main on, sus on atau SLPS 5, SLPS 3 itu urusannya sederhana. Ngidupin regulator atau matikan regulator. Cuma dua itu saja. Lalu tugas kedua adalah dia akan nyebrangkan tegangan. Istilahnya tadi power transfer, ya. Kita lihat tadi sinyal main D contoh ya. Tadi kan main on itu salah satunya berubah jadi main D. Ya. Sinyal main D. Nah, contoh ini. Main D ini kan asalnya dari sini tadi ya. Ini sinyal main D asalnya. Dari main on menghasilkan main D. Kemudian main D ini nilainya 15 volt. Kalau terukur nanti sekitar 12,7 volt ya. Bukan 15 volt bulat karena ada tegangan drop lewat 4 dioda. Main D ini akan menghidupkan ini nih, contoh PQ18. Dia akan nyebrangkan 1,5 V sus jadi 1,5 V karena ada sinyal main D. Juga ada lagi apa nih? Oh, ini sinyal doang. Nah, nyebrangkan 1,5 V sus ke 1,5 volt CPU. Ini sinyalnya kerjaannya si main D, ya. Jadi main D tadi akan berperan lagi, ya. Itu. Ya, silakan yang lain yang mau bertanya. Software PDF saya bawaannya
OS X Lion ini bawaannya ini. Habis baterainya. Dibuat recording ternyata baterainya langsung habis. Masih enak PDF Exchange, Pak. Nyarinya lebih gampang. Dijual ini Mac-nya, kalau ada yang mau beli silakan. MacBook Air 2015. Ngecasnya baru beberapa kali doang. Belum ada 30 kali ngecas. Dijual Mac-nya dijual. Ayo yang mau beli silakan. Saya juga pakai PDF Exchange, ini cuma karena di toko aja. Saya nggak punya laptop yang cukup kuat untuk bisa streaming sambil ngerekam, itu nggak punya. Laptopnya cuma ada Mac ini yang bisa cukup powerful. Komputer di toko nggak ada yang sanggup soalnya Pak, streaming sambil ngerekam. Silakan pertanyaan dari teman-teman yang lain, monggo. Ya, nanti saya ulangi lagi ya. Jadi kalau pelajaran kayak gini diulang-ulang videonya. Kalau sekali nonton doang nggak bakalan cukup ya. Sekali nonton aja nggak akan cukup. Nih jumlah ngecasnya saya. Baru 25 kali ngecas loh jumlah siklus ngecasnya. Yang mau beli loh masih oke. Ya, nilai sinyal SLPS 3, SLPS 5, semua sinyal perintah di laptop mayoritas ya. 95% itu nilainya 3 volt. Ada yang 1,5 volt, ada yang 1,8 volt, ada sinyal perintahnya ya. Tapi mayoritas sampai sekarang kalau kita sering temuin pasti di 3 volt. Ya. Itu ya, nanti rata-rata semua sinyal itu nilainya 3 volt, pull up-nya ke 3 volt. Untuk memastikan benar 3 volt atau tidak, cari jalur pull up tegangannya. Dia ketemu ke 1,8 kah atau ke 5 volt kah ataukah ke 3 volt. Dari pull up itu kita tentukan nilai tegangannya tadi. Ya. Silakan. Yang mau beli Mac boleh. Ya. 9 juta saja, murah meriah. Modal saya 8,6 juta nih, saya jual 9 juta. Barunya masih di angka 13 jutaan. Baru 25 kali cas. Jualan. Boleh di pull up, boleh di pull down, boleh, tergantung kondisi sinyalnya ya. Tapi pull up atau pull down-nya nilai R-nya harus sesuai ya, jangan terlalu kecil. Saran saya mulai dari 100 kilo atau 50 kilo ya. Mau pull up mau pull down sinyalnya. Masih bisa selama masih toleransi sirkuitnya ya.
Apakah tegangan kalau drop kurang dari 3 volt masih bisa kerja? Masih bisa, tapi itu tergantung kembali lagi ke toleransi sirkuit. Ya. Oke, ada pertanyaan yang lain nih? Kalau tidak ada berarti kita bisa istirahat malam hari ini. Ya. Halo? Pak Didi, Pak Ade, apakah ada pertanyaan? User 1, user, Pak Supra, Pak Suki, Pak Hendra. Pak Hendra ngomong-ngomong sering online tapi nggak pernah ada pertanyaan nih. Pak Ardian gimana Pak Ardian? Wakatobi, apa kabarnya Wakatobi? Cukup ya? Oke ya. Yang minat Mac-nya boleh nanti PM saya sambil jualan, siapa tahu laku nih. Apakah kalau SLPS 3 nggak keluar dipastikan chip rusak? Syarat kerjanya tadi dipastikan dulu komplit ya. Syarat kerja dipastikan komplit dan pastikan jalur sinyal SLPS 3 itu impedansinya besar. Kalau sinyal jalur SLPS 3-nya konslet ya bisa chipnya, bisa bebannya, bisa yang bermasalah. Seperti itu ya. Yang jelas kalau syarat kerjanya beres, bebannya beres, pasti jalurnya yang bermasalah ya. Bisa kena korosi bolanya. Apakah sudah diribol atau diganti sinyal SLP-nya ya. BIOS-nya kah, karena chipset kerjanya dengan BIOS juga. Seperti itu. Ya. Bisa diperjelas lagi Pak kondisinya Pak. Apakah syarat kerja sudah lengkap? Apakah impedansi jalurnya bagus? Apakah BIOS sudah di flash? Sudah baru lagi BIOSnya? Apakah sudah di reball atau belum? Ya. Karena kalau itu sudah semua dan masih hilang, nah itu saya bingung gitu. Seharusnya sudah jalan. Ya. Beres ya? Yang lain gimana? Ada pertanyaan? Jika tidak, kita akan tutup sampai di sini. Bisa ya? Oke, kalau gitu saya mohon undur diri dulu malam hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih ke semua peserta yang sudah bergabung. Ada Pak Ardian, ada Pak Hendra, Pak Suki, Pak Rizky, ada Pak User 1, User 2, ada Pak Ade Kristianto dan Pak Didi ya. Buat yang tanya PDF-nya pakai apa, Anda beli Mac ya, beli aplikasi Mac, nanti otomatis dapat software ini. Ini bawaannya ya. Nama aplikasinya saya nggak ngerti, pokoknya aplikasi PDF asli punyanya Mac ya. Terima kasih, semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat ya. Mohon nanti replaynya diulang-ulang, jangan sekali tonton saja. Semoga esok malam esok pagi bangun dengan segar dan sehat dan kerjaan semua lancar seharian. Dan malam hari ini pun juga bisa tidur nyenyak ya, bisa beristirahat dan kembali segar ya. Selamat berpisah, mohon undur diri malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.